Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA kelas 8, yaitu bab 3. Silakan kalian siapkan buku kalian masing-masing, buku tugas, buku catatan, paket maupun buku modul kalian masing-masing. Kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Yang mau kita pelajari yaitu struktur dan fungsi organ tumbuhan, struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan, dan ketiga teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Ini dapat kamu lihat ya, ini ada seorang pegawai atau pekerja ya, ini pekerja bangunan akan membangun suatu bangunan. Tadi tumbuhan itu juga seperti sebuah bangunan yang terdiri dari bagian-bagian ya. Kalau di tumbuhan nanti ada organ nanti dibagi lagi menjadi jaringan. Kita akan pelajari ya struktur dan fungsi organ tumbuhan dulu. Struktur dan fungsi organ tumbuhan meliputi organ pada tumbuhan ada dapat kamu lihat sehari-hari ya, ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar ya, ini ada bentuknya macam-macam ya pada tumbuhan. Sistem perakaran pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem perakaran serabut pada tumbuhan monokotil dan sistem perakaran tunggang pada tumbuhan dikotil. Kotiledon ya, nama atau monokotil ya, monokotiledon. Kemudian akar tumbuhan juga dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Misalnya akar pada wortel bermodifikasi menjadi umbi akar untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi akar itu kan fungsinya macam-macam ya, bisa untuk cadangan makanan, untuk menyerap air dan garam mineral ya, jadi bisa dimodifikasi menjadi menyimpan cadangan makanan. Kemudian batang tumbuhan dikotil umumnya bercabang-cabang dan berkayu. Beberapa di antaranya memiliki batang herbaceous atau basah, misalnya bayam ya. Ini bayam ini contoh batang basah atau herbaceous. Kemudian kalau batang tumbuhan monokotil yaitu umumnya tidak bercabang atau lurus tumbuh ke atas saja. Selain itu terlihat jelas ruas-ruasnya. Ini berkayu ya, itu untuk dikotil ya. Kalau berruas ini untuk monokotil. Kita lanjutkan. Kemudian organ selanjutnya itu daun. Daun pertulangannya ada yang menjari, menyirip, melengkung, dan ada yang sejajar. Pertulangan daun yang menjari, menyirip, dan melengkung terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan pertulangan daun yang sejajar pada tumbuhan monokotil. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian bunga, ya bunga ada berdasarkan kelengkapan bunga, nanti ada bunga lengkap dan tidak lengkap. Kemudian berdasarkan alat reproduksi atau alat kelaminnya, ada bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga lengkap memiliki seluruh bagian bunga. Nah, ini contohnya bunga bakung, bunga sepatu. Kemudian bunga tidak lengkap itu tidak memiliki salah satu bagian bunga atau tidak lengkap semuanya. Kemudian bunga sempurna memiliki alat kelamin jantan, benang sari, dan alat kelamin betina putih. Kalau tidak sempurna berarti hanya memiliki salah satu alat kelamin saja. Bisa benang sari saja ataupun putih saja, kelamin betina saja. Kemudian bagian bunga itu ada nomor 1, ini ada putih. Putih terdiri dari ini kepala putih, kemudian tangkai putih. Nomor 4 itu adalah bakal biji. Kemudian nomor 4 bakal buah ya. Kemudian nomor 5 bakal biji. Nomor 6 ya ini kelopak bunga untuk menopang saat kuntup bunganya. Kemudian nomor 7 tangkai bunga. Nomor 8 itu ada benang sari keseluruhannya ini. Kemudian nomor 9 ini tangkai sari. Kemudian nomor 10 ini kepala sari, dan 11 ini mahkota bunga yang warnanya mencolok ya untuk
menarik serangga dalam membantu proses penyerbukan. Nah, penyerbukan ini ya proses jatuhnya benang sari ke kepala butik atau alat kelamin jantan benang sarinya dan butik sebagai alat kelamin betina. Dan kita lanjutkan ya buah dan biji ya, ini macam-macam buah, ada buah sejati dan buah semu. Nah, ini biji ya digunakan untuk ya perkembangbiakannya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Buah sejati adalah buah yang terbentuk dari bakal buah saja, dan karena buah ini biasanya tidak diselubungi oleh bagian lain, maka dinamakan buah telanjang atau fructus nudus. Contohnya mangga, rambutan. Kalau buah semu, buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang malahan menjadi bagian utama dari buah tersebut. Jadi terbentuk dari bakal buah atau bagian lain ya. Contohnya dari buah semu yaitu nangka, nanas, kemudian apel. Dan kita lanjutkan. Ya, ini tabel perbedaan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Jumlah keping bijinya tumbuhan monokotil itu 1 karena mono ya 1, tumbuhan dikotil 2, kemudian akarnya monokotil serabut, dikotil tunggang. Kemudian bunganya monokotil itu kelipatan 3, dikotil kelipatan 4 atau 5. Batangnya monokotil tidak berkayu tapi berruas-ruas. Kemudian dikotil itu berkayu dan bercabang. Kalau monokotil tidak bercabang ya. Kemudian tulang daunnya monokotil itu sejajar atau paralel, kalau dikotil menyirip atau menjari. Pertumbuhan sekundernya atau kambium monokotil tidak ada, kalau dikotil ada, terdapat kambium sehingga biasanya menjadi berkayu ya. Kemudian tipe berkas pengangkut monokotil itu kolateral tertutup, strukturnya tersebar, tidak memiliki kambium. Nah, ini tidak teratur. Kalau dikotil itu strukturnya terbuka, ya kolateral terbuka, rapi susunannya, tersusun di dalam lingkaran kambium. Kemudian struktur serbuk sari, tumbuhan monokotil memiliki 1 pori, kalau dikotil 3 pori. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari kamu bisa menyebutkan contoh monokotil dan dikotil. Monokotil berkeping 1 ya. Contohnya berkeping 1, kamu dapat contohkan jagung misalnya itu berkeping 1. Kalau yang dikotil contohnya itu kacang ya. Bisa kamu amati nanti perbedaannya antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Misalnya nanti jagung dengan kacang. Dan kita lanjutkan. Struktur fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Kalau tadi kita sudah kenal organ, kita akan ke jaringannya. Jaringan penyusun tumbuhan dan struktur dan fungsi jaringan pada ya yang kita bahas akar, batang, dan daun. Jadi ini ada aliran ya, ini silem, dan ini ada air yang naik dari akar menuju ke batang sampai ke nanti daun. Kita lanjutkan ya. Jaringan penyusun tumbuhan ada jaringan meristem, yaitu sel-selnya mampu membelah diri secara terus-menerus untuk menambah jumlah sel-sel pada tumbuhan. Sel-selnya berdinding tipis, berbentuk bulat, lonjong, dan poligonal, dan relatif kaya akan protoplasma. Itu jaringan meristem, ya, jaringan yang aktif membelah. Kemudian jaringan epidermis terdiri atas selapis sel hidup yang berbentuk persegi panjang, susunannya rapat tanpa ruang antar sel dan tidak berklorofil. Berfungsi untuk menutupi dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jadi ini lapisannya nanti berada di luar karena melindungi jaringan di bawahnya. Kemudian ada jaringan parenkim. Sel-selnya berukuran besar dan tipis,
terdiri atas sel-sel hidup yang umumnya berbentuk segi enam, memiliki banyak vakuola, dan memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga susunannya kurang rapat dalam parenkim. Kemudian jaringan penyokong terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Nah, penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan itu dinamakan kolenkim. Kalau yang sklerenkim itu penguat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ini tidak tumbuh dan berkembang lagi, itu sklerenkim. Kemudian jaringan pengangkut ada dua macam, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat mineral dari akar ke daun, sedangkan floem mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, ini gambarnya struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Nah, nanti tugas kamu yaitu menggambar ini ya, yaitu akar, batang, dan daun. Nanti silakan digambar di buku tugas kalian atau catatan juga boleh. Tadi ada paling luar ada epidermis, kemudian di dalamnya ada korteks, endodermis, floem, kemudian xilem, dan ini perisikal. Ini untuk dikotil. Ini monokotil akarnya ada juga sama, epidermis, korteks, endodermis, floem, xilem, perisikal, dan ini ada empulur. Kalau ini kan tidak ada empulur. Kemudian pada batang, lapisan paling luar ada epidermis, kemudian dalamnya korteks, kemudian ini endodermis, kemudian yang ini floem ya untuk mengangkut makanannya dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ini untuk dikotil ada kambium. Kemudian di sebelah dalamnya ini ada xilem mengangkut air ya dan garam mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ada empulur. Ini juga jadi sama ya. Jadi ada susunan jaringannya dari paling luar ada epidermis, korteks, endodermis, kemudian ada empulur atau nanti dituliskan silinder pusat. Kemudian pada daun ada epidermis atas, kemudian mesofil palisade atau ini jaringan tiang, nah ini mesofil atau parenkim palisade. Kemudian ada mesofil spon atau jaringan spon, parenkim spon ya ini. Kemudian ada epidermis bawah, ini ada floem, di dalamnya ada xilem, kemudian ini ada stomata untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida keluar masuk ya. Ini dari daun keluar dan dari luar ke dalam daun. Jadi ini ada epidermis atas untuk melindungi bagian bawahnya. Parenkim palisade ini banyak terdapat klorofil, jadi digunakan untuk fotosintesis. Pada spon, parenkim spon atau jaringan spon juga ada klorofil, tapi tidak terlalu banyak karena yang paling banyak ada di parenkim palisade atau jaringan tiang. Jadi ini sebagai tempat fotosintesis di mesofil palisade. Ini nanti silahkan digambar, ditulis bagian-bagiannya ya, dan fungsinya ya per nama bagian tersebut. Jadi ini struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Kita lanjutkan. Nah, ini perbedaan batang monokotil dan dikotil. Nah, kalau monokotil tidak bercabang, dikotil bercabang. Monokotil pembuluh angkutnya tersebar ya, jadi tadi gambarnya ya. Nah, kalau monokotil ini kan tersebar, kalau ini tersusun rapi ya atau teratur. Dikotil teratur dalam susunan lingkaran atau berseling radial. Kemudian monokotil tidak memiliki kambium vaskuler sehingga tidak dapat tumbuh membesar. Kalau dikotil memiliki kambium vaskuler atau kambium sehingga dapat tumbuh membesar batangnya. Kemudian monokotil mempunyai meristem interkalar dan dikotil tidak mempunyainya. Monokotil tidak memiliki empulur, sedangkan dikotil memiliki empulur.
Monokotil tidak dapat dibedakan antara kortek dan pembulurnya karena tersebar pembuluh angkutnya. Kemudian kalau dikotil dapat dibedakan antara kortek dan pembulur. Itu perbedaan batang monokotil dan dikotil. Teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan, jadi ini manusia terinspirasi dari struktur tumbuhan. Contohnya pemasangan batu bata, fondasi cakar ayam, panel listrik tenaga surya, ya ini di gambar ini, pembuatan air mancur dan sumur bor, kemudian sensor cahaya, kemudian teknik lapisan pelindung dan pengilap, kemudian teknik pemurnian air. Jadi itu terinspirasi dari struktur tumbuhan. Ini teknik pematangan batu bata ini terinspirasi dari jaringan epidermis pada tumbuhan. Ini susunan batu bata, ini epidermis. Jadi hampir sama ya ini gambarnya ini. Jaringan epidermis memiliki bentuk seperti balok, tersusun rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Keadaan inilah yang mengilhami teknik pemasangan batu bata. Kemudian teknik fondasi cakar ayam. Nah ini ayam, kemudian pohon nyiur. Ini juga pohon nyiur memiliki akar serabut yang mampu menopang tanaman tersebut meskipun struktur tanahnya tidak stabil. Dari sinilah struktur akar tanaman nyiur diadopsi untuk menciptakan fondasi berserabut pipa beton yang menyangga gedung-gedung besar. Jadi pohon nyiur ini akarnya serabut ya, ini untuk menyangga tumbuhan tersebut. Nah, walaupun struktur tanahnya tidak stabil, ini digunakan untuk inspirasi fondasi cakar ayam. Kemudian teknik sensor cahaya. Nah, ini terinspirasi ini dari stomata tumbuhan kaktus ya ini ya. Teknik sensor cahaya merupakan teknik yang digunakan pada lampu penerangan jalan yang dilengkapi dengan fotoresistor atau LDR, light dependent resistor, dan saklar pengatur on off otomatis. Teknik ini terinspirasi dari tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus memiliki stomata yang dapat membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh aktivitas sel penjaga stomata. Di dalam sel penjaga ini terdapat reseptor cahaya yang disebut fotoreseptor yang menginspirasi pembuatan fotoresistor pada lampu penerangan jalan yang menggunakan ini ya LDR, light dependent resistor. Jadi LDR ini ada fotoresistornya. Jadi kalau ada cahaya dia akan mati. Kalau tidak ada cahaya pada malam hari maka lampunya akan otomatis akan menyala. Ini terinspirasi dari stomata tumbuhan kaktus. Kemudian teknik lapisan pelindung dan mengilap. Dengan meniru lapisan permukaan daun tanaman seroja atau misalnya tanaman ya lompong itu ya, nah itu ini kan ada lapisan lilinya ya. Sebuah perusahaan asal Jerman mampu membuat teknologi lotusan untuk melapisi permukaan gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit yang dilapisi lotusan mampu membersihkan permukaannya sendiri dengan tetesan air hujan seperti halnya tanaman seroja. Karena ini ada lapisannya, pengilapnya sehingga dapat membersihkan dengan adanya air dari hujan. Kemudian teknik pemurnian air. Nah, ini mekanisme penyerapan pada aquaporin atau akar tanaman eceng gondok. Nah, ini tanaman eceng gondok menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga diperoleh air yang bersih dan aman untuk dikonsumsi. Jadi terinspirasi dari akar tanaman eceng gondok yang dapat menyerap ya kotoran atau bakteri ya sehingga airnya menjadi aman untuk dikonsumsi pada ini ya teknik pemurnian air atau aquaporin. Demikian tadi macam-macam dari teknik atau teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan.
Untuk kali ini, silahkan di buku tugas kalian, kamu gambarkan struktur jaringan pada akar, kemudian batang dikotil dan monokotil, serta pada daun. Beri nama bagian-bagian jaringannya tersebut. Kemudian yang kedua, buat tabel perbedaan batang dikotil dan monokotil. Seperti tadi ya, sudah ada di penjelasan di depan. Demikian tadi materi tentang struktur tumbuhan, yaitu organ dan fungsi, serta teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Selamat belajar di rumah. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar ataupun di Google Classroom. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.